Pang Ran melotot tajam pada Lin Yue, sangat marah, sehingga dia ingin meneriaki seseorang. Pada saat itu, sesosok bercahaya dan anggun muncul di bawah sinar matahari, mengenakan jubah hijau yang sama, rambutnya mengalir seperti air terjun, bibir gadis muda itu tersenyum tipis, matanya jernih dan tenang, seperti air yang tenang. "Oh, apakah kamu yakin dapat menggunakanku untuk memenangkan hati dari Balai 100 Ramuan?" Nada suaranya begitu halus, tidak ada yang tahu bagaimana perasaannya, hanya matanya yang jernih menjadi gelap, bibirnya sedikit melengkung ke atas. Pang Ran tidak yakin mengapa, tetapi melihat Gu Ruoyun dalam keadaan ini, memberinya perasaan yang tak terlukiskan. Namun, dia dengan cepat menekan perasaan yang tidak biasa, setelah mendengar suara serius Lin Yue. "Kamu telah tiba tepat pada waktunya, prajurit, tangkap penipu ini, aku ingin menyerahkan dia atas kejahatannya ke Balai 100 Ramuan." Itu bukan karena Lin Yue tidak percaya siapa sebenarnya Gu Ruoyun. Jika dia adalah warga negara Black Turtle, dia mungkin akan mempertimbangkannya kembali secara serius. Sayangnya, Pang Ran yang membawanya. Melihat Pang Ran adalah orang yang tidak berguna, bagaimana mungkin dia memiliki koneksi dengan Balai 100 Ramuan? Dia jelas palsu, pikir Lin Yue. Gu Ruoyun benar-benar mengabaikannya, dan berjalan langsung ke Pang Ran yang tergeletak di lantai. Dia kemudian mengambil pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Begitu pil memasuki tubuhnya, Pang Ran merasa benar-benar lega, rasa sakit dan nyerinya hilang. "Ilahi, ini benar-benar ajaib, jika aku memiliki pil ini, aku tidak perlu khawatir dipukuli lagi," pikir Pang Ran kagum. Matanya bersinar. "Kamu ingin menangkap kami?" Gu Ruoyun berbalik, berbicara dengan tenang. "Baiklah, aku akan mengikutimu." Meskipun Lin Yue bisa melihat apa yang dilakukan Gu Ruoyun, dia tidak bisa melihat dengan apa dia memberi makan Pang Ran. Karena itu, dia tidak terlalu memikirkannya, hanya melambaikan tangannya dan berkata, "Prajurit, bawa pembunuh pengkhianat ini." "Ya, Yang Mulia." Beberapa prajurit maju untuk mengikat mereka, namun begitu Gu Ruoyun melihat mereka, mereka melompat dan mundur, tidak berani melangkah lebih jauh. "Tidak perlu repot-repot penasihat kekaisaran, kami akan mengikutimu sendiri." Gu Ruoyun tersenyum tipis. "Pang Ran, ayo pergi ke istana untuk menyelidiki situasi mengenai ayahmu. Percayalah padaku, tidak ada hal buruk yang akan datang ketika aku ada." "Percaya padaku?" Hati Pang Ran terasa tergerak. Dia mengangkat kepalanya, melihat sosok tenang gadis muda itu. Dia tidak yakin mengapa, tapi kata-kata Gu Ruoyun membuatnya percaya padanya. Tidak ada hal buruk yang akan terjadi dengan dia di sisinya. Mendengar kata-katanya, Lin Yue tersenyum tidak setuju. "Adikku telah memberi Yang Mulia racun yang sangat beracun, yang akan menyebar dengan cepat, membunuh seseorang dalam waktu setengah jam, bahkan jika mereka melihat Yang Mulia Kaisar, tidak akan ada kesimpulan lain. Apakah dia berpikir bahwa dia adalah dewa? Bahkan makhluk surgawi tidak akan bisa menyelamatkan orang yang sekarat," dia mencibir. Kota surga, di kediaman keluarga Xia.
Di dalam ruang rahasia kuno, seorang lelaki tua menunjukkan ekspresi hormat. Wajahnya yang tua tampak seperti dipenuhi dengan pengabdian yang saleh terhadap benda surgawi. Tubuhnya membungkuk rendah, tidak berani mengangkat kepalanya, seolah-olah melakukan itu akan menghujat benda surgawi. Jika seluruh keluarga Xia ada di sini untuk melihat ini, mereka pasti akan terkejut. Siapa sebenarnya orang tua ini? Dia adalah kepala keluarga Xia, orang terpenting di seluruh negeri Black Turtle. Di seluruh dunia ini, selain dari 3 otoritas besar, kepada siapa dia akan menunjukkan rasa hormat yang begitu besar. Namun, jika ada yang melihat apa yang ada di hadapannya, mereka akan lebih terkejut lagi. Objek di hadapannya bukanlah manusia, tetapi binatang spiritual, dengan tubuh kura-kura dan kepala seperti ular. Hewan spiritual itu duduk di altar, dan menundukkan kepalanya, untuk melihat pria di depannya. Sudah ribuan tahun, anggota keluarga Xiamu benar-benar tidak berguna. Bertahun-tahun telah berlalu dan kamu masih tidak dapat menemukan orang yang aku cari. Jika kamu masih tidak dapat menemukan temanku dalam beberapa tahun ini, aku akan meninggalkan keluarga Xia, dan kelangsungan hidupmu tidak akan menjadi urusanku. Suara itu terdengar sangat tidak senang. Tuan Xia mulai mengeluarkan keringat dingin. Tuan Ling Xiao, jangan khawatir, aku baru saja menerima informasi yang Anda butuhkan. Yang perlu kita lakukan hanyalah mengkonfirmasinya. Tuan Xia tidak bisa merasakan ketidakpuasan sedikitpun, karena alasan mengapa keluarga Xia bisa tetap kuat selama ribuan tahun adalah karena mereka memiliki kekuatan yang kuat, yang mengawasi mereka. Binatang spiritual ini telah ada selama ribuan tahun, diwarisi dari generasi ke generasi, dan hanya kepala keluarga Xia yang tahu keberadaannya. Selain itu, keluarga Xia telah mencari 2 orang selama lebih dari ribuan tahun, namun tidak ada dari mereka yang tahu siapa mereka. Jelas, begitu kepala keluarga Xia mengeluarkan perintah, tidak ada yang berani mempertanyakannya. Ling Xiao berkata dengan dingin, "Aku tentu berharap informasi ini akurat, jika tidak, aku tidak akan lagi melindungi keluarga Xia." Jika White Tiger dan Azure Dragon ada di sini, maka binatang spiritual ini pastilah Black Turtle. Sayangnya, mereka belum muncul di kediaman keluarga Xia di kota surga. Tuan Xia segera merasa gugup setelah mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan Ling Xiao, aku telah menerima informasi baru. Aku pernah mendengar bahwa negara Azure Dragon memiliki kekuatan yang kuat yang mendukung Balai 100 Ramuan. Ada orang yang telah melihat Tuan dari Balai 100 Ramuan, Guru Woyun, memanggil Azure Dragon dan White Tiger. Aku akan segera mengundangnya ke kediaman Xia, tetapi kata-kata ini hanya rumor, dan aku masih tidak dapat memastikannya. Untuk mencegah mengungkap siapa Anda sebenarnya, Tuan Ling Xiao, tolong tunggu aku menerima konfirmasi, sebelum mengundangnya untuk bertemu dengan Anda." Black Turtle Ling Xiao berhenti, bergumam tidak jelas pada dirinya sendiri, lalu perlahan menganggukkan kepalanya. "Bagus, kalau begitu aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika informasi yang kamu miliki sekali lagi salah, maka aku akan segera meninggalkan keluarga Xia." "Jangan khawatir Tuan Ling Xiao." Sebagian dari hati Guru Xia bergetar,
selain dari perlindungan Ling Xiao atas keluarga Xia, itu juga terkait erat dengan garis hidup keluarga Xia. Jika harus meninggalkan mereka, maka keluarga Xia akan menghadapi pemusnahan setelah beberapa generasi. Oleh karena itu, dia harus bertemu wanita itu, Guru Woyun, bagaimanapun caranya, dan secara pribadi mengkonfirmasi kebenaran di balik rumor tersebut. Identitas asli Ling Xiao sangat penting, oleh karena itu, sebelum memastikan apakah Azure Dragon dan White Tiger dimiliki oleh pihak lain, Tuan Xia tidak bisa sembarangan membawa sembarang orang untuk bertemu dengannya. Sementara itu, di halaman keluarga Xia, seorang pria parubaya menatap dingin pada bawahannya yang melapor, dan berkata dengan serius, "Apakah kamu mengatakan bahwa Xia Linyu dan gadis dari keluarga Luo itu telah pergi ke negara Azure Dragon?" Melaporkan ke tuan kedua, "Aku mendengar bahwa Xia Linyu telah pergi ke negara Azure Dragon untuk mencari Guru Woyun dari Balai 100 Ramuan. Dia bahkan mengatakan bahwa Guru Woyun adalah tuan dari dokter hantu, dan memiliki banyak pengetahuan dalam pengobatan. Dia percaya bahwa dia akan dapat menyembuhkan penyakitnya." Prajurit itu menundukkan kepalanya dengan hormat saat dia menjawab. Pria parubaya itu tertawa pelan, dan dengan sinis berkata, "Guru Woyun, dia hanya gadis kecil yang konyol. Aku tidak mengerti bagaimana dokter hantu yang cerdik itu bisa bergabung dengannya. Dia pasti telah membuat rencana besar. Aku tidak percaya dengan rumor itu. Aku juga tidak percaya bahwa gadis kecil itu akan memiliki kemampuan seperti itu. Kirim orang-orangmu yang paling ahli ke negara Azure Dragon, dan temukan dia sebelum Xia Linyu." Sebuah bayangan jatuh di matanya, senyum dingin melintas di wajah pria parubaya itu. "Selama anak itu mati, keluarga Xia akan menjadi milikku. Guru Woyun, dia hanya seorang gadis kecil di masa remajanya. Aku tidak akan membiarkannya menggagalkan rencanaku," pikirnya sinis. Sebenarnya, pria parubaya itu tidak terlalu mengkhawatirkan Guru Woyun. Perhatian utamanya adalah pada keterampilan medis yang hilang dari dokter hantu. Jika dokter hantu menawarkan bantuan, itu akan merepotkan. Tentu saja, berdasarkan temperamen dokter hantu, akan sangat sulit untuk menerima bantuannya. Namun, jika dia membunuh Guru Woyun dan menyalahkan ayah Xia Linyu, tidak peduli berapa banyak imbalan yang diberikan Tuan Tua Xia, mereka tidak akan pernah bisa membujuk dokter hantu untuk meminta bantuan. Pada saat ini, Guru Woyun yang mengikuti Lin Yue ke istana, sama sekali tidak menyadari bahwa keluarga Xia telah mengirim dua pihak untuk menemukan keberadaannya. Jelas, kedua pihak itu tidak tahu bahwa orang yang mereka cari telah meninggalkan negara Azure Dragon, dan sudah berada di negara Black Turtle, di pengadilan yurisdiksi Istana Kekaisaran.